Griya Kongco Dwipayana atau tempat ibadah Tridharma Lingsi Miao merupakan tempat ibadah Tridharma atau TITD yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang memiliki jarak tempuh 12 km dari pusat kota Denpasar. Lokasi Griya Kongco Dwipayana berdampingan dengan Pura Luhur Candi Narmada Tanah Kilap yang berdekatan dengan hutan pohon bakau dan Waduk Muara Nusa Dua di bagian depan Kongco. Bangunan Kongco secara keseluruhan memiliki luas 900 meter. Griya Kongco Dwipayana berada pada naungan, bimbingan, dan keanggotaan Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma atau PTITD. Latar belakang didirikannya Griya Kongco Dwipayana adalah sebagai tempat untuk melakukan bakti kepada Ida Ratu Betara Niang Lingsir dan Wang Daren, serta dewa-dewi pelindung Kongco lainnya. Jadi awalnya tempat ini muncul adalah ditemukannya batu yang tertulis berhuruf Cina. Jadi nama dewa dan dinastinya yang terjadi pada dinasti Qing. Setelah ditemukannya batu tertulis itu, kami di sini jadi menjalankan misi beliau dengan penuh dengan ritual-ritual. Di samping kita juga menggaungkan bahwa tempat ini akan dibuat tempat ibadah. Bahwa sebelumnya tempat ini adalah hutan semak penuh dengan pohon-pohon yang tidak bisa dilalui dengan mobil. Jadi kita melakukan suatu perjalanan, boleh dikatakan cukup perjalanan panjang untuk mohon restu dari tempat ibadah di luar di tempat ini. Jadi hampir setahun kita menjalankan misi ini, pergi ke sana ke sini, masuk hutan, naik gunung, ya begitulah kita menjalankan misi beliau dulu sebelum tempat ini muncul. Dengan perjalanan waktu, karena sudah boleh dikatakan kita kehendak dari dewa, jadi setiap kami gaungkan tempat-tempat, jadi tempat ini mendapat tanggapan positif. Kalau secara logika mungkin kita agak sulit lah, karena seperti kami ini adalah orang Bali, akan menggaungkan tempat ibadah Cina. Tapi di luar dugaan itu tidak terjadi. Jadi langsung spontan mendapat dukungan daripada khususnya umat-umat Chinese. Umat-umat yang mendukung sini kebanyakan juga dari Chinese pendatang. Begitulah mereka antusiasnya. Setelah itu kami mengurus perizinan ke Departemen Kehutanan untuk kami diizinkan untuk membuat suatu tempat ibadah. Rasanya sulit, tapi tidak. Ternyata dari Departemen Kehutanan mengeluarkan juga surat izin untuk dipakai tempat ibadah. Selang waktu berjalan, mulailah kami lakukan, boleh dikatakan gaungkan kepada umat-umat. Di sanalah mulai pada umat mendukung, ada yang berbentuk finansial. Dalam pendukungan ini ada juga ikut terlibat langsung, sehingga berdirilah tempat ibadat ini menjadi tempat ibadat yang boleh dikatakan menyatunya antara umat Chinese dan umat Bali. Jadi mereka di sini tidak ada rasa berbeda, baik semonton Bali maupun warga Chinese bisa menerima dengan rasa tanpa ada perbedaan. Nah, begitulah singkat dengan perjalanan waktu, perjalanan pembangunan ini hampir berjalan 9 tahun sehingga terwujudlah tempat ini seperti sekarang ini. Nah, itulah sejarah singkat dari tempat ibadat ini. Nama Griya Kongco Dwipayana memiliki arti yaitu kata Griya diartikan sebagai rumah atau bangunan suci. Kata Kongco berarti kelenteng atau kuil kecil, sedangkan kata Dwipayana memiliki arti dua menjadi satu, yang berarti Griya Kongco Dwipayana merupakan tempat suci yang memiliki akulturasi dua budaya
menjadi satu yang sangat kuat, khususnya antara budaya Cina dengan budaya Bali. Akulturasi budaya tersebut juga dapat dilihat pada bangunan-bangunan yang terdapat di Gria Kongco Dwipayana. Seperti terdapat Candi Bentar yang merupakan akses masuk ke Gria Kongco Dwipayana. Dan terdapat Bali Sekanem yang dipergunakan untuk menyimpan barang yang terdapat di Gria Kongco Dwipayana seperti barongsai. Jadi tempat ibadah ini boleh dikatakan oleh tempat ibadah Siwa Buddha. Karena di tempat ibadah ini ada juga siwanya dan juga ada Budanya. Jadi di tempat siwanya berstana ide Betara Ratu Niang Lingsir dan ide Kanjeng Ratu dan ide Ratu Betara Gede. Itu untuk siwanya. Dan untuk Budanya terdiri dari banyak para dewa. Jadi di gedung itu yang diyakini sebagai tuan rumah adalah Dewa Ong Taijin, disebut sebagai Dewa Sinsi atau Dewa Tabib. Di Dewa Tabib ini juga beliau itu didampingi oleh para dewa seperti Panglima Perang, Ratu Sabandar, dan yang lain-lainnya. Dan uniknya juga ada Sang Tujuh Dewi. Yang 7 dewi ini adalah boleh dikatakan satu-satunya ada di Bali. Pola tata ruang dari Gria Kongco Dwipayana menggunakan pola atau konsep Trimandala, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pada Gria Kongco Dwipayana terdapat 30 tempat pemujaan yang telah diberikan nomor sesuai alur persembahyangannya. Pada wilayah Utama Mandala terdapat tempat pemujaan dari nomor 1 sampai 15. Tempat pemujaan nomor 1 sampai 8 berada pada Gedong Kongco. Tempat pemujaan nomor 1 ialah tempat pemujaan Tian Kong yang merupakan pencipta alam semesta dan segala isinya. Tempat pemujaan nomor 2 yaitu para dewa-dewi yang merupakan tempat pemujaan untuk dewa-dewi pelindung Kongco. Ong Taijen dan Ong Ho Niu Niu atau Wang Daren dan Wang Fu Niang Niang merupakan tempat pemujaan nomor 3 yang merupakan dewa utama di Gria Kongco Dwipayana. Tempat pemujaan nomor 4 yaitu Tian Xiang Xiangmu yang dikenal juga dengan sebutan Masu atau Tianhu, merupakan dewi pelindung lautan atau pelindung para pelaut. Tempat pemujaan nomor 5 yaitu Quan Te Yakong atau Guan Sheng Dijun, merupakan dewa yang dipuja karena kejujuran dan kesetiaannya. Ia juga sering disebut sebagai dewa perang. Tempat pemujaan Sampo Taijen berada pada nomor 6. Sampo Taijen merupakan seorang tokoh maritim kenamaan dalam sejarah Tiongkok yang menyebarkan agama Islam di Indonesia dari Tiongkok. Nomor 7 merupakan tempat pemujaan kepada Ratu Bagus Sakti Syah Bandar atau Chai Shenye yang merupakan dewa kekayaan dan orang Bali menyebutnya dengan Betara Sedana atau Dewa Uang. Tempat pemujaan nomor 8 yaitu Dewa Naga yang merupakan tempat pemujaan terakhir di Gedong Kongco. Padmasana merupakan tempat pemujaan nomor 9 yang memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan Tuhan Yang Maha Esa. Tempat pemujaan nomor 10 yaitu Ratu Betara Hyang Niang Lingsir yang merupakan dewi utama yang dipuja sebagai dewi kemakmuran di Gria Kongco Dwipayana. Ratu Betara Hyang Niang Lingsir merupakan cikal bakal terbentuknya Gria Kongco Dwipayana bersama dengan Wang Daren. Tempat pemujaan nomor 11 yaitu Betari Ratu Kanjeng. Kanjeng Ratu Kidul merupakan roh suci yang pernah turun di berbagai tempat di dunia dengan jati diri yang berbeda-beda. Kanjeng Ratu Kidul sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali.
Tempat pemujaan nomor 12 berada pada Gedong Buddha yang merupakan tempat pemujaan kepada Sang Buddha dan Dewi Kwan Im. Di depan Gedong Buddha terdapat patung yang merupakan tempat pemujaan nomor 13. Patung ini menggambarkan detik-detik wafatnya Buddha Gautama, yang dalam ajaran Buddha, posisi patung tersebut dinamakan Buddha Mahaparinibbana. Tempat pemujaan nomor 14, yaitu Patkwa Siwa Buddha, adalah sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa dan Buddha, yang diartikan akulturasi keyakinan Hindu dan Buddha yang menjadi satu. Tempat pemujaan nomor 15, yaitu Sang Tujuh Dewi Cisyani, yang merupakan putri Kaisar Langit yang Maha Pengasih. Pada patung Tujuh Dewi, terdapat sebuah kolam yang merupakan kolam tirta atau air suci dan dipercaya memiliki banyak khasiat. Pada wilayah Madhya Mandala, terdapat tempat pemujaan dari nomor 16 sampai 19. Ratu Gede Panginter Jagat adalah tempat pemujaan nomor 16 yang merupakan tempat pemujaan Dewa Penjaga wilayah Kongco. Tempat pemujaan nomor 17 berada di bangunan pagoda yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para dewa-dewi maupun betara-betari dan juga berfungsi menangkis hal buruk yang masuk ke dalam Griya Kongco Dwipayana. Pada pagoda tersebut terdapat patung Dewi Kwan Im lengan 1000. Tempat pemujaan nomor 18 yaitu Panglima Tio Kei, dan tempat pemujaan nomor 19 yaitu Panglima Lau Im yang merupakan prajurit Wang Daren dan mempunyai tugas untuk menjaga Kongco di lapisan kedua. Tempat pemujaan nomor 20 sampai 30 berada di wilayah Nista Mandala. Pada wilayah Nista Mandala terdapat Candi Bentar yang di depannya terdapat tempat pemujaan nomor 20 dan 21 yaitu Gajah Maliki dan Gajah Pali. Pada Nista Mandala juga terdapat Gedong Panglima Emas Huang Cinchua yang di dalamnya terdapat tempat pemujaan nomor 22 yaitu Panglima Huang Cinchua, dan tempat pemujaan nomor 23 adalah Macan Gading. Pada pintu utama memasuki Griya Kongco Dwipayana, terdapat tempat pemujaan nomor 24 dan 25, yaitu singa penjaga pintu utama, yang berfungsi untuk mencegah masuknya pengaruh jahat ke Griya Kongco Dwipayana. Para panglima dan kuda sakti merupakan tempat pemujaan nomor 26. Patung para panglima dipercaya dan disembah sebagai prajurit uang. Di samping patung para panglima dan kuda sakti, terdapat pintu masuk samping yang terdapat pada pemujaan nomor 27 dan 28, yaitu singa penjaga pintu samping. Tempat pemujaan perahu naga berada pada nomor 29, yang berfungsi sebagai tempat memohon keberuntungan dan keselamatan bagi pemilik usaha di bidang perikanan. Tempat pemujaan nomor 30 berada di Pura Perantenan Kongco atau Sao Jungong yang berfungsi sebagai tempat pemujaan Sao Jungong atau Dewa Dapur. Jadi harapan kami untuk tempat ibadah di Griya Kongco Ling Simeo di sini adalah kami ingin bahwa inilah suatu bentuk dari suatu negara kita, yaitu NKRI, di mana yang datang ke sini dari segala unsur agama. Jadi termasuk Buddha, Hindu, dan juga dari saudara kita umat Muslim mengadakan suatu riset di sini. Di samping juga itu baik juga dari unsur-unsur agama yang punya keyakinan masing-masing. Sebagai dengan keyakinan doa-doa kita di tempat ibadah ini, semoga semua makhluk
hidup bahagia dan sejahtera. Itulah dengan hidup bahagia dan sejahtera, maka damailah kita dalam menjalani kehidupan ini. Begitu juga damailah juga negeriku.